Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada pemirsa yang sangat kami muliakan, mari kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada Allah kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikat orang yang bersyukur itu orang yang selalu menggunakan kenikmatan dari Allah untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Itulah hakikat orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang yang pandai bersyukur dan ditambah kenikmatannya. Hadirin pemirsa yang kami muliakan, semua orang pasti menginginkan kehidupannya itu supaya mendapatkan keberkahan dan hatinya itu supaya bahagia, damai. Bagaimana caranya kita dalam hidup di dunia ini mendapatkan suatu keberkahan dan hatinya bisa bahagia dan damai? Yaitu yang pertama, kolban sakiron. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu mensyukuri atas segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat hidup ini akan mendapatkan suatu keberkahan, mendapatkan suatu manfaat dan kebaikan, dan hatinya akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan ketentraman. Karena apa? As-sayyidun iya as-sakur. Orang yang bahagia itu orang yang hatinya bisa bersyukur kepada Allah, hatinya selalu berterima kasih kepada Allah. Itulah orang yang bisa bahagia. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, hati kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, tentunya tidak akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan hati kita. Itu yang pertama. Supaya kehidupan ini berkah dan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hati kita. Yang kedua, lisanan dzakiron. Lisan yang selalu berpikir kepada Allah. Lisan yang selalu ingat kepada Allah. Itu orang yang mendapatkan keberkahan, hatinya bisa bahagia. Karena apa? Hati ini suatu cerminan dalam aplikasi kehidupan. Kalau hati kita, lisan kita bisa berpikir, tentunya dalam kehidupan kita di dunia ini akan bisa selalu ingat kepada Allah dan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Dengan berzikir, hati kita itu akan tenang. Dan ketika hati kita tenang, tentunya kita bisa melawan hawa nafsu. Hadirin yang kami muliakan, itu yang kedua, supaya hidup ini dalam keberkahan dan hati kita bisa mendatangkan suatu kebahagiaan, ketenangan, yaitu lisan kita selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja berada, dalam keadaan apapun, mari kita selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kehidupan ini mendapatkan suatu keberkahan dari Allah, hati kita supaya tenang dan damai, yaitu badanan ala
balai sobiron. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, tentunya kita harus bersabar. Kenapa demikian? Karena semua orang yang hidup akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini kalau kita bisa melalui dengan baik atau dengan sukses, tentunya akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini akan meningkatkan kita, mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana ujian ini bisa lulus atau sukses. Hadirin yang kami muliakan, jadi ketika manusia dihadapkan ujian, tentunya dengan bersabar. Sabar di sini dalam artian sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sabar yang kedua yaitu sabar menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Sabar yang ketiga, sabar dalam ujian. Karena orang-orang yang sabar ini orang yang bersama kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar ini akan bersama dengan Allah dan akan dicintai. Hadirin yang kami muliakan, mari supaya hidup kita ini mendapatkan keberkahan, keuntungan, kemanfaatan, dan hati kita akan bahagia. Yang pertama, mari kita selalu hati kita bersyukur. Yang kedua, lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, mari dalam ujian kita sikapi dengan sabar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita bisa mengaplikasikan dan bisa mendapatkan keberkahan, hati kita menjadi tenang, dan kita akan menjadi orang-orang yang tuflikun, orang yang untung di dunia dan di akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.